تأجيل لحضرة الشيخ مسمى المدني لحضرة مهاجر أحمد بن عزة إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي معاذ إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن الصدوق إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سالم إلى حضرة أبي عمر العباس إلى حضرة أبي عاصم الحمد إلى حضرة الشيخ محمد راشد البنجي إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجي إلى حضرة الشيخ شريف عبد الله البنجي إلى حضرة الشيخ أبو محمد حميد بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتنا أن الله يعلى درجات في الجنة ثم الباقيات من حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم يرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا وأما خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sambungan daripada kitab Tafsirul Mubin bab daripada waraq. Wa qala ba'd hukama, lalu berkata sebahagian daripada ahli hikmah, amrud dunya kulluha ajbun. Keadaan dunia, kata mereka, ini serba aneh. Walakinni ata'ajjabu min ibni Adam al-maghruri bi khamsati asya. Dan aku, kata daripada ahli hikmah tadi, sangat kagum, sangat heran juga kepada manusia yang tertipu dalam 5 perkara. Awwaluha, yang pertama, ata'ajjabu min sahibi huduri dunia. Aku merasa kagum, kata ahli hikmah tadi, daripada orang yang diberikan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la yuqaddamu huduluhu, kenapa tidak digunakan hartanya tadi untuk persiapan liyaumi faqrihi, pada waktu atau pada masa yang sangat diperlukan nanti kepada dirinya itu, wa hajatihi ilaihi. Kenapa, kata ahli hikmah, tidak dipersiapkan pada saat yang diperlukannya gitu. Pas sudah beramian, habis saja. Pas sudah kering gitu, hanya menyesal. Itu yang pertama. Wasani ata'ajjabu min lisanin nafiqin. Aku merasa kagum, kata ulama ahli hikmah, dari seseorang yang pandai bicaranya. Katsirin, yang banyak. Kaifa yutawi'u nafsuhu, kenapa bicaranya tadi hanya menuruti nafsunya saja. Artinya nafsunya aja yang diturutinya dari perkataannya tadi. Wa yu'ridu an dzikrillah, dan dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa an tilawatil Qur'an, dan dia berpaling, ucapan yang pandai tadi tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Lebih baik, kata Siddiq, membaca Al-Qur'an daripada ahli pandai tadi. Nyata-nyata pahalanya ada. Karena kan banyak ahli pater, ilmunya ada dah, banyak begini. Pesantren kada, bayar pada menuntut ilmu kada, cumanya mendalami buku masalah ahli pater, sehingga lanjut ke pater. Kita ke bawah bukunya, mau di pasar, mau ahli pater, banyak kali bisa takas saja sekali diulang-ulangi, 2 kali diulangi hafal.
Wasalithu ata'ajjabu min sahihi farigi ra'yatihi mubtiran abadan. Yang ketiga, aku merasa kagum, kata al-hikmah, sehat badannya dan tiada kesibukan. Kenapa? Aiba la yasumu min kulli syahrin. Kenapa tidak digunakan untuk puasa setiap bulannya 3 hari, salah tata ayyam. Kalau ingin sedikit tadi, kalau di orang tidak mau puasa, kan 3 hari puasa dalam sebulan itu puasa sunnah. Orang ada puasa, ayo jadi kerasi. Aw nahwihi wa kaifa la yatafakkaru fi aqibatis shaum. Padahal ganjarannya itu sangat besar, tetapi bagaimana kesudahannya kena idastaqbalahu, apabila sudah lewat masa hakonnya menggawi puasa tadi dan tidak memperoleh kesempatan lagi. Masa nang tenang sih kita tidak mau, kita sudah hendak umur kita sudah sampai awalnya. Warrabi'u ata'ajjabu manil ladzi yumhidu firashuhu. Keempat, aku merasa kagum, kata al-hikmah, orang itu menjadikan tempat tidurnya kayak singgasananya. Artinya tempat tidurnya itu sangat empuk sekali. Wa yanamu ila subhi, dan dia tidur sampai subuh. Kaifa la yatafakkaru fi fadli sholati rak'ataini fil laili. Bagaimana dia itu melalaikan dari suatu pekerjaan yang lebih utama di malam hari itu adalah sembahyang 2 rakaat sembahyang malam. Kalau terbangun, kalau kita bangun beristilah menjaga sifat bulan, istilah bangun menjaga sifat bulan malam, jangan disempatkan sembahyang tahajud di situ bagus. Jadi habis sembahyang tahajud malam itu menonton bolanya dapat pahala, karena menggawi nang sunnah dulu. Oh, itu istilah bangun sifat bola, kebiasaan kita sudah. Fayaqumu sa'atan minal laili, dan dia mengerjakan sembahyang malam tadi walaupun sa'atan, sebentar aja, minal laili, di malam, dia dari malam itu tempat awal 2 rakaat tadi. Wal khamisu ata'ajjabu manil ladzi yajtari'u 'ala Allahi. Kelima, aku merasa kagum, merasa heran, orang yang berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yartakibu ma nahahu anhu wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu annahu yu'radu alaihi yawmal qiyamah. Allah Ta'ala membiarkannya aja, Allah Ta'ala tidak peduli, tapi nantinya dihadapkan di hari kiamat. Yu'radu alaihi yawmul qiyamati fa kaifa la yatafakkaru fi aqibati amrihi. Dia tidak memikirkan lebih jauh tentang itu, dia jazira anhu, karena akan mendapat balasan akibat daripada perbuatannya sendiri. Mengacau tadi. Waruya an Ibn Mubarak rahimahu annahu qala, riwayat daripada Imam Abdullah bin Mubarak, annahu qala taraka falasun min haramin
tarku balasin min haramin afdalu min mi'ati alfi balasin atau saddaqu biha wa anhu. Kata Abdullah bin Mubarak, menghindarkan diri dari satu sen yang dilarang, dari uang yang dilarang Tuhan, lebih utama daripada bersedekah 100 sen banyaknya. Min mi'ati alfi balasin, dari yang 1 sen saja. Annahu kana bisyam, dari Imam Abdullah bin Mubarak juga, sungguhnya bisyam, beliau pernah berada di negeri Syam. Yaktubul haditha, pekerjaan sidin mencatat hadis. Fankasara qalamuhu, maka patah pulpen sidin, saking menulis hadis, saking telitinya patah pulpen tadi. Kata keganjangan, kata artinya kan sampai habis tintanya lalu patah. Fasta'ara qalaman, lalu sidin meminjam pulpen kawan sidin itu. Falamma qaraba minal kitabati nasiya, manakala telah selesai daripada menulis hadis itu, nasiya, beliau lupa. Lupa apa? Faja'ala al-qalama fi miqlamatihi, pulpen itu dimasukkan sidin di dalam tempat pulpen sidin. Anda ingat, seakan-akan pulpen tadi angkut sidin, lalu dibawa, ditempatkan di tempat pulpen sidin tadi. Falamma raja'a ila Mirwa, manakala sidin balik ke kampung Mirwa. Wara'al qalama arafatan, dan sidin mengetahui pulpen itu pinandu, bukan pulpen sidin. Fatazhazu lil khuruj, lalu sidin bergegas lil khuruj, keluar dari Mirwa, ila Syami, ke negeri Syam itu, riradil qalami, untuk mengembalikan pulpen. Artinya saking apa? Kehati-hatian sidin tadi. Sebuting pulpen aja membolehkan ke negeri Syam. Mirwa dalam satu jauh berapa kilo, katakan pulpen aja nontain. Ingat, lain pulpen sidin diberikan sidin. Kalau kita diberikan olehnya, berikan nyawanya oleh orangnya, mudah aja harganya, jangan ini mencari ide kita. Wa an Sya'bi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-Nu'man ibn Bashir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamunna katsirun minan nas. Daripada hadis Sya'bi, daripada Nu'man bin Bashir berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang haram dan barang yang halal itu sudah sangat jelas, tetapi di antara keduanya ada barang-barang yang syubhat, tidak jelas halal dan haramnya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia, maka apabila orang itu telah menjaga dirinya daripada hal-hal yang syubhat, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatan dirinya. Istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, sedangkan yang terjerumus, terjatuh sesuatu pada yang haram itu karrahi, seperti orang yang mengembala domba. Yar'al ghanama haulal hima, di sekeliling daripada tempat yang dilarang. Haulal hima tadi ada batasannya, melepas domba. Kemudian yushiku an yaqau bihi, dilepas domba tadi tapi melewati batas yang
untuk makan dari domba itu padang luas ke padang lapang itu dinampas kayak sapi. Kemudian malah keluar daripada batasnya. Ala wa inna likulli malikin iman. Ketahuilah, ingatlah ya Nabi, setiap raja punya aturan, punya larangan. Wa inna himallahi maharimahu, dan larangan Allah Ta'ala itu hal yang diharamkan. Ala wa inna bil jasadi. Kemudian Nabi menggambarkan, dan ingat pula bahwasanya di dalam tubuh manusia, kata Nabi, mudghatun, terdapat segumpal darah. Fa in saluhal jasadu kullu. Jika itu baik, maka pasti baik pula seluruh anggota tubuhnya. Wa in fasada jasadu kulluhu ala wahya al-qalbu. Dan jika rusak, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuhnya, yaitu adalah hati. Jadi hati ini bisa baik, bisa tidak baik. Bila sudah hati tidak baik, maka anggota tubuh yang lainnya mengikut, mengayat dan naab. Jadi naab, jadi sifat. Jadi naab itu mengikut kepada man'utnya. Bila naabnya nangkai ini, man'utnya nangkai ini juga. Kalau hatinya nangkai ini, maka anggota tubuhnya nangkai ini juga. Sudah besar daripada hati kita. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, dan riwayat daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala annahu qala kullu syai'in haddun. Setiap sesuatu punya batasnya. Wa hududul islami, dan batas-batas Islam itu al-wara'u. Yang pertama orangnya wara', kehati-hatian atau menjaga daripada kehati-hatian. Wa tawadhu, dan orangnya tawadhu. Wa syukru, dan orangnya bersyukur. Wa sabru, dan bersabar. Fal wara'u, adapun wara', kata Abu Musa al-Asy'ari, malakul umuri. Wara' adalah pokok utama dari segala sesuatu. Dari sebab wara' itulah yang menjaga kehati-hatian seseorang, baik dari perbuatan atau dari pemakannya. Karena dari wara'nya tidak terjaga, maka binasalah apa yang masuk ke rongga tubuhnya sampai ke hati, dan hatilah yang menjadi baik atau tidak baiknya. Wa tawadhu bara'atun minal kibri. Yang kedua, tawadhu itu yang berarti bebas dari sifat kesombongan. Yang bilanya tawadhu, lawannya kibrun, itu aja. Ada yang lain lagi. Yang merendah, lawannya meninggi. Wasabru an-najatu minan nar. Yang ketiga wasyukru al-fawzu bil jannah. Syukur adalah keberuntungannya bil jannah, mendapat surga. Kenapa? Karena orang di surga itu pasti bersyukur semua. Dapat nikmat bersyukur. Wasabru an-najatu minan nar. Yang bersabar itu menyelamatkan diri dari api neraka. Asalnya selamat, lalu tak uyang-uyang dari sabar, kita jadi sabar. Asalnya diam, sabar, itu tak uyang, lawan orang. Karena jadi selamat dari api neraka. Sebutin aja, sabar itu kita diam makan aja. Bedanya tak uyang, bedanya tak kisah, lain lagi sabar kisahnya. Aku sabar mana bang ya, mulai kisah. Lain sabar lagi itu. Jadi sabar beritahan, jangan sampai keluar. Punya keluar kena jadi panas tuh. Dari akibat sabar lagi. Kalau asam terpendam, kalau keluar ujungnya tampar bahaya gitu. Apa nyawa tampar bahaya?
Namanya ini. Qala al-faqihu berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, alamatul wara'i an yara asyrata asya'a faridatun ala nafsihi awwaluha. Kata pengarang kitab bahwasanya wara' itu telah dianggap kepada seseorang jikalau seseorang itu ada punya 10 kewajiban bagi dirinya, yaitu pertama tadi hifdzul lisani, menjaga lidahnya, mi'anil ghibati, daripada bababuyan. Pada baik ciri warok bagian luar yang zahirnya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yaghdab ba'dukum ba'dhan. Artinya janganlah setengah kamu menggunjing terhadap setengah yang lainnya. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Wasani, yang kedua, al-ijtinabu an su'idz dhanni. Tanda warak itu dari bagian luarnya tidak buruk sangka. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Ya, artinya hindarkanlah prasangka buruk itu karena setengahnya adalah dosa. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ketiga, watsalitsu al-istinabu an-sukhriyati di qaulihi ta'ala. Yang ketiga, tidak menghina, tidak merendahkan orang lain. Ini orang lain sudah hina, dihina ini. Orang lain sudah ada di penghasilan, disambatinya. Orang lain sudah kata mau bejar lagi, sambatinya pulang. Orang lain kata kalau lagi bangun, sambatinya pulang. Dihinanya, dia kehamannya. Karena firman Allah Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, artinya janganlah suatu kaum itu menghina yang lainnya. Mungkin juga yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Di hadapan manusia dia dihina, tapi di hadapan Allah Ta'ala ada mungkinnya dihina, mungkin dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada tahu di belakangnya, kita tidak tahu di balik layarnya. Kalau kita melihat mujahidnya aja, baik. Warabi'u, yang keempat, ghadul basari anil maharim, memelihara pandangan mata dari yang dilarang Allah Ta'ala. Karena dari sebab pandang itu nantinya masuk ke pikiran, kemudian terakhir masuk ke dalam hati manusia. Itu ciri wara dari luar juga. Karena dari pandangan masuk pikiran, masuk ke hati, lalu macam-macam. Macam-macamnya pada hati. Kata kawan itu, kalau ambil jalan pintas, baju juhud, ya. Pikir apa supaya hilang itu. Wal qamisu sidqul lisan fi qawlihi. Yang kelima, bicara yang benar. Apabila berbicara, katakanlah yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa id qultum fa'dilu, berkatalah yang jujur atau yang adil. Bila perkataan seperti itu pula kita katakan, jangan berlebih-lebihan. Berlebihan itu kita menjadi kipasnya kita. Jadi kipas jadi AC-nya. Lalu rame, ya Allah. Padahal Anda banyak karena kipasnya 2 meter,
kipasnya ngadu-adu, AC-nya 10 PK nang didik mana itu, jadi masuk di AC 10 PK tuh awak menjadi es 10 PK ukurannya benar lu, kurang paling ada 4 PK ya, itu kan sudah dingin banget kan, ini AC-nya 10 PK, jadi masuk ke ruangan mungkin kalau jadi es lagi ojor. Jadi yang katakan yang sesuai aja. Gimana saja berada tentang orang banyak. Sesuai dengan ada, sesuai dengan apa? Yang berlebihan. Sampai kita ke acara, ini. Jangan jujur. Wasadisu an ya'rifa ni'matallahi ala nafsihi. Yang keenam, ciri alamat dari wara, mengingat nikmat Allah Ta'ala kepadanya. Kenapa kita disuruh mengingat nikmat Allah Ta'ala? Likaila yu'jibu binafsihi, supaya tidak merasa bangga dengan dirinya. Jadi tujuan kita mengingat nikmat Allah Ta'ala supaya kita ada bangga dengan diri kita, bahwasanya apa yang ada dari kita semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya pemberian bisa punah, bisa binasa, bisa habis. Nah, mungkin jangan berwawasan yang namanya berian pinjaman lagi. Itu yang keenam. Likaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yang artinya bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi karunia kepada engkau ketika engkau diberi petunjuk hingga engkau beriman, jika engkau benar-benar beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Wasabi'u, yang ketujuh, an yunfika ma lahu bil haqqi wa la yanfa wa la yunfikuhu bil batil. 7, menggunakan hartanya dalam sesuatu yang benar, bukan digunakan hartanya pada sesuatu yang batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzi idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya orang-orang yang membelanjakan hartanya tiada berlebihan dan tiada kikir mereka di tengah-tengah, berlakunya sedang saja dalam hal itu. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Jadi kita menggunakan harta tadi jangan berlebih-lebihan, tapi yang kita gunakan sekira pas saja. Bukan macam-macam, jangan berlebihan. Bukan iwang, jangan berlebihan. Buat kulkas 2-3 hari, kulkasnya rusak, kebanyakan isinya, lalu iwangnya bau buruk. Iwang ada sigar tadi, apa sigar? Banyak iwang. Ada tahan menyandang kulkasnya, lalu kulkasnya rusak, anak rugi sedikit kan, anak rugi banyak kan. Itu yang ketujuh tadi. Wastaminu an yatluba li nafsihi al-ulu wal kibra. 8, bahwa tidak menuntut, atau bahasa sekarang tidak berambisi mencari kedudukan, mencari ihtiram, mencari minta dihormati manusia, dan tidak pula berlaku sombong. Kalau kita ketujuh mencari dihormati manusia, bila manusia ada hormat kalau kita, kadang kita herani kita tuh, bila hormat lawan kita rawat harus tuh, tapi bila kita hormat lawan kita ada herani. Walaupun lewat pun gak heran. Manusia itu punya ingin dihormati.
Ya hormati boleh, tapi ada waktu dan ada tempatnya. Misalnya ke WC kan dihormati lah. Masuk WC, silakan ke WC. Olah di WC dikawal juga. Mesti ditimbai pengawalnya. Pura-pura masyarakat itu ditimbai ke sungai. Ini pengawalnya dia dihormati terus. Kayak ini. Firman Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ya, artinya negeri akhirat sengaja kami sediakan, kata Allah, bagi mereka yang tidak mengambil atau tidak berambisi kehormatan, kedudukan dunia, dan tidak pula suka merusak dari bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Yang ke-9, wattasi'u al-muhafazatu 'ala salawatil khamsi fi awqatiha wa bi ruku'iha wa sujudiha. 9 alamat warok dari luar, memelihara waktu atau sholat 5 waktu tadi dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya. Wal asyiru yang ke-10, yang terakhir penutup, al istiqomatu ala sunnati wal jamaati. Istiqomahlah mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, yang mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. 10. Jangan kita berubah, asalnya ahlu sunnah wal jamaah berubah menjadi golongan yang diakui. Banyak kalau ini golongan yang diakui, paham kan diakui, bermunculan ini wanita sampai itu ini, paham kan diakui, wanita terang-terangan ini, mengaluar semua macam-macam. Ada nama perempuan mah jadi imam di muka, mamanya lagi kan ada juga, macam-macam keluar. Dan sampai mulai ini daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya inilah ajaran yang menuju kepada keredaanku, kata Allah Ta'ala. Jalanku adalah lurus dan benar. Lalu ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jika demikian pasti menyimpang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pesannya Dia kepadamu agar kamu bertakwa. Melihat ajaran nyaman, alihnya mengajar kita dengan Sunnah wal Jamaah berpuluh-puluh tahun. Melihat ajaran nyaman, balik. Kalau dapat hadiah pulang, mendarat sebulan sekali dapat hadiah, pas orang pandai enggaknya dapat ampaunya, berubah yang sampai berubah daripada Sunnah wal Jamaah. Qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, berkata Imam Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, "Thalathul khisalin in istata'ta alla tatruka syai'an minha abadan fa'al la tabghina 'ala hadin fa inna Allah Ta'ala yaqul." Nasihat daripada Imam Muhammad Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, hindarkanlah, kata Sidin, 3 macam perbuatan bagimu selama-lamanya, yaitu yang pertama, yang bunyinya, janganlah engkau menganiaya siapapun, zalim siapapun, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan daripada zalimnya itu. Yang kedua, daripada 3 perkara itu, wala tamkuranna ala ahadin makron, menipu siapapun dengan cara apapun jangan. Menipu itu banyak, menipu dengan barang
menipu dengan perbuatan, menipu dengan ucapan, menipu dengan pakaian. Banyak tipuan itu banyak. Yang aslinya dalam kamar itu aslinya punya di luar macam-macam. Asli dalam kamar sarongan tuh. Ada sih baju kayaknya tasarahnya apa ada bukan nasib dalam kamar aslinya. Orang di luar ini macam-macam lain asli. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Kata Allah Subhanahu wa taala, penipuan pada hakikatnya itu adalah kembali menimpa kepada pelakunya sendiri. Jadi menipu itu kena kembali kepada dirinya seorang. Berapa macam tipuannya, berapa macam sudah ditipunya, nanti kembali kepada diri seorang. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala tanqutanna ahadan abadan. Janganlah engkau menyalahi janji. Faman nakatha fa inna ma yanqutu ala nafsi. Ya, artinya orang yang menyalahi janjinya pada dasarnya juga akan kembali kerugiannya dipikul dari orangnya sendiri. Kita berbawaan. Wa qala Ibrahim bin Adham, berkata Imam Ibrahim bin Adham, az-zuhdu thalathu asnafin. Yang namanya sifat zuhud itu terbagi 3 macam. Zuhdu fardin. Yang pertama zuhud fardu. Wa zuhdu fardin. Yang kedua zuhud sunnah. Yang ketiga wa zuhdu salamatin. Zuhud selamat. Zuhudul fardu, yang pertama zuhud yang wajib. Apa zuhud yang wajib? Wa zuhdu bil harami, artinya menghindari sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Itu zuhud yang wajib. Zuhud itu menjaga dari perbuatan kita. Menyawarak tadi menjaga sesuatu yang masuk ke mulut orang. Kehati-hatian mengambil sesuatu. Kalau judi itu perbuatannya. Zuhud sunnah, fazuhdu al-fadlu huwa zuhdu bil halali. Zuhud yang sunnah artinya zuhud daripada yang halal, mengambil sekedarnya untuk digunakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya makan sudah banyak api. Apa tujuan makan? Untuk kalau beribadah, supaya jangan menggatar beribadah, supaya bacaan membaca ini kena menggatar. Yang ciri orang pada makan itu masih menggatar. Kira orang usul membaca, saya jangan makan lagi menggatar tahu. Kira orang hayati bacaan salahnya belum makan. Jadi orang siup, tapi belum makan tadi. Wa zuhdu salamatin, yang ketiga zuhud yang keselamatan. Itu adalah apa? Az-zuhdu bisyubhat, adalah menghindari yang syubhat agar tidak sampai terjerumus pada sesuatu yang diharamkan. Wa qala aydan, berkata juga Imam Ibrahim bin Adham, al-wara' wara'ani, yang namanya wara' itu ada 2. Wara'u fardin wa wara'u adrin. Wara' yang wajib, yang fardu. Wara' yang berhati-hati. Fal wara'u fardu, adapun wara' yang berhati-hati, al wara'u an ma'asillahi ta'ala, menghindari perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu wara' secara fardu, menjaga perbuatan. Wal wara'ul hadru, adapun wara' yang dalam kehati-hatian, al wara'u an syubhat, yang menghindari subhat. Wal huznu, kata Siddiq juga, yang namanya sedih itu ada 2 macam. Huznani, huznun laka wa huznun alaika. Sedih yang menguntungkan, sedih yang membahayakan. Fal huznul ladhi walaka,
adapun sedih yang menguntungkan engkau, husnuka 'alal akhirati, sedih engkau memikirkan akhirat. Itu sedih dan menguntungkan. Sedih ada bapak tapi untuk akhirat. Dan hal-hal yang akan menimpa dirinya. Jadi sedih memikirkan akhirat itu sedih dan menguntungkan. Wa husnul ladzi 'alaika, adapun sedih dan membahayakan. Husnuka 'ala dunya wa zinatuha, sedih memikirkan harta dunia dan keindahannya. Itu sedih dan membahayakan. Aduh, jangan dikatakan macam-macam. Hingga sibuk karenanya melupakan kewajiban terhadap Tuhan. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala al-wara'u al-khalisu ayyakubba masuran al-haram. Berkata pengarang kitab Al-Faqih menambahkan bahwasanya warok yang asli yang murni yaitu kata sidik, memelihara pandangan mata dari hal-hal yang dilarang. Wa yakubba lisanuhu 'anil kibri wal ghibati, dan menjaga menahan lidahnya daripada sesuatu yang tidak dibenarkan, perkataan yang bohong dan yang lain-lain, dan menjaga daripada seluruh anggota badannya daripada sesuatu yang dilarang juga. Itu warok menurut pengarang kitab. Karena kita pakai banyak pendapatnya. Warawan Umar bin Khattab annahu qala annahu ata bi Zaid bin Syam, daripada sahabat Abdullah, sahabat Umar bin Khattab, suatu hari Siddiq membagi minyak dari Syam dengan menggunakan drum besar. Siddiq Khalifah, Siddiq sendiri dan membagikan minyak goreng di negeri Syam. Wa Umar yuqassimuhu bainan nas bil aqidah, Siddiq membagikan minyak goreng tadi dengan menggunakan mangkuk. Semangkuk dibagikan Siddiq, ditandai oleh penduduk. Wa indahu ibnun lahu sya'aratun fa kullama afraqat jannatun masaha baqiyatiha bi ra'sihi. Siddiq punya anak, mengusapkan bekas minyak yang ada pada wadah atau mangkok tersebut pada rambutnya, pada rambut anak tadi. Jadi Siddiq si anak itu ada melihat sisa minyak di mangkok tadi, dipaletakannya ke rambut. Untuk apa? Minyak rambut tadi. Faqala hadza ahwanu ilaika, thumma akhadha biyadihi ara sya'raka syadidan uqbati ala zaidil muslimin. Kata Sina Umar, aku melihat rambutmu itu rupanya basah dan engkau menggunakannya dari minyak milik umat Islam, wahai anak kunci. Thumma akhadha biyadihi fantalaqa ilal hijabi fahalaqa syahrahu. Melihat seperti itu, kemudian Sayyidina Umar langsung menggundul, mencukur rambut anak Siddiq yang dipaliti oleh minyak lamang tadi. Ya kan, kita ngerti, wahai anakku, ini minyak ampun umat Islam, jangan engkau salah gunakan minyak ini. Lalu diundur Siddiq, bekas minyaknya mana? Nang sebelah sini, cukup situ sebelah sini, berpalihan. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Fa'akhadha wa rabataha wa dhahaba rajilan fabainama huwa yasiru dzata. Inilah yang lebih hina daripada engkau. Ahwanu alaika, digundur Siddiq waktu itu sampai nangis, nangis diparah Siddiq pun dari rambut tadi. Kalau ada masih minyaknya, saking menjaga kehati-hatiannya sudah banget. Kalau kita terpalit untuk orang, kalau kita pakai minyak harum atau istilah di pada minyak harum,
istilah Arabah terbalik, botolnya harum kurang ada botol tahu dulu, padahal pura-pura Arabah tak kait apa-apa karena penjualnya harum terbalik pun orang tak baju, tak apa lah, tak apa aja, tak apa aja kan terbalik botol orang salah satu botolan kan, biar ikhlas saja kalau tidak ikhlas saja, ikhlas beramal. Pasang ada orang terbalik pun makan lebih dijualan yang harum tadi. Warawa an Ibrahim bin Adham rahimahullah taala. Riwayat daripada Imam Ibrahim bin Adham, annahu istajara dabatan ila Umar. Imam Ibrahim bin Adham pernah menyewa kendaraan unta pergi ke negeri Oman. Oman tetangga Yaman. Oman bahaya Pak, Oman hanya Yaman tetangganya. Fabainamahu yasiru id saqata sautuhu. Ketika dalam perjalanan cangkuk untanya terjatuh. Pokoknya di unta itu ada cangkuk, kalau unta tadi ampun orang ampun pemiliknya. Fanazala ala dabati wa rabataha. Lalu cepat-cepat sidit turun dan kendaraannya sidit diikat dan berjalan kaki mengambilnya. Diikat sidit unta tadi kan ditunggangi sidit mengambil pada. Wa dhahaba rajulan fa akhadha sawta faqila lahu. Lalu ada orang melihat, ditanya, kenapa tidak menggunakan saja dengan kendaraan unta itu wahai Imam Ibrahim bin Adham untuk mengambil cangkuknya, kenapa biar berjalan? Baik pakai kendaraan itu jauh dia ambil, guburnya jauh benar. Faqala inna ma istajaratuha litadhhaba wa lam nastajirha litarji'a. Kata Imam Ibrahim bin Adham, aku menyewa kendaraan ini untuk pergi sekali jalan aja, bukan untuk kembali, maksudnya bukan untuk tujuan mengambil cangkuk nang bubur tadi. Tapi kehati-hatinya sedikit. Kalau kita menyewa sesuatu salah jual, punya bannya kacang ada paku raja kan aja menyewa itu. Kalau sudah karena mau lagi bahindar raja aja sudah aja. Alasannya karena mau bahindar salah juga raja akannya. Kalau menyewa tuh nang tabungan aja kita ampunnya juga ini baik dia karena itu jahat kenapa sudah menyewa disewakan orang, alasan macam-macam dirajakannya pulang. Kalau Imam bin Adham sini aku menyewa itu untuk pulang saja, kada aku gunakan untuk apa? Untuk mengambil cangkuk dan bubur tadi. Litarja wa Nabi Ruzainin an Mu'adini Ani Mu'adin qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ibadan alaihi berdi'atan faqala ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad. Daripada sahabat Hurayyin mengatakan, dari sahabat Mu'ad berkata, ketika aku bepergian bersama Nabi, kata sahabat Mu'ad tadi dengan naik keledai, lalu beliau memanggilku dan berkata, wahai Mu'ad, kata Nabi, tahukah dirimu apakah hak Allah Ta'ala yang diwajibkan kepada semua hambanya? Lalu kata Mu'ad, aku jawab, qultu Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulullah lebih maha mengetahui. Qala an ya'budallaha. Lalu kata Nabi, kewajiban manusia itu adalah hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik kepadanya. Lalu ditanya oleh sahabat Mu'ad, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kata sahabat Mu'ad, kata Nabi, memasukkan mereka. Jawabku, lalu kata Nabi apa? Wahai Rasulullah, apa lagi? Kata Nabi, memasukkan mereka manusia yang melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Ta'ala ke dalam surga. Itu adalah kewajiban Nabi. Artinya apa? Bahwasanya apa yang kau lakukan, wahai wajib jaga, itu nantinya membawa tanggunganmu, membawa engkau juga nantinya apakah selamat atau tidak. Habis babul hayat. Dan sekali mudahkan Allah Ta'ala
rezeki Allah Subhanahu wa taala mati husnul khatimah, dijauhkan dari husnul khatimah, dan kita dikumpulkan dalam surga firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dimatikan Allah sumber daripada menzakat maka dan madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amrati Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa taqina fi din wa ala tabi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله